Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konvensional polling system yang terdiri atas saya Reza Laksmana Nugraha dan ada Madani, Ainul Yakin, Sulung dan Titis. Di sini kami akan menjelaskan pertama tentang penjelasan dari cooling system, pengertiannya, lalu kita ke komponen apa aja di situ, lalu kita ke arah aliran. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilihat dengan video selanjutnya. Ya, saya Titis Priandono dan akan menjelaskan tentang apa itu konvensional cooling system. Cooling system pada dasarnya adalah sebuah sistem engine yang bertanggung jawab mengatur atau menjaga suhu engine tetap pada suhu operasinya. Mengapa hal itu diperlukan? Hal itu diperlukan karena engine itu dia bekerja optimum pada suhu kerjanya. Biasa suhu kerja engine itu berkisar antara 88 derajat Celcius sampai dengan 98 derajat Celcius atau 190 hingga 210 Fahrenheit. Dan apabila engine dia tidak bekerja pada suhu operasinya, maka jelas powernya akan turun. Apabila engine terlalu dingin, maka powernya tidak akan tinggi. Begitu juga jika suhunya terlalu panas. Perlunya cooling system di engine itu untuk menjaga umur engine agar awet juga. Karena apabila engine bekerja pada suhu yang sangat tinggi, itu jelas akan merusak komponen-komponennya. Karena suhu yang dihasilkan oleh pembakaran engine tersebut bisa mencapai 3000 derajat Fahrenheit. Hal itu jelas akan merusak engine jika tidak terdapat cooling system di dalamnya. Nah, cooling system ini bekerja pada prinsip konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas-panas yang dihasilkan dari pembakaran dan ditransfer ke bagian-bagian logam pada engine itu dibawa oleh coolant. Jadi panasnya tadi dibawa oleh coolant yang dialirkan oleh water pump ke radiator, dan di situ dia terjadi konveksi, yaitu membuang panasnya tadi. Lalu dari engine tersebut memancarkan panas juga untuk membuang panas. Itu berdasarkan prinsip radiasi. Ya mungkin itu saja sekilas dari cooling system. Untuk konvensional cooling system itu sendiri adalah cooling system yang paling awal atau yang paling sederhana. This version is for Absol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja dan Sulung akan menjelaskan komponen-komponen dalam sistem pendinginan konvensional. Water pump adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai pemberi aliran pada sistem pendingin. Water pump digerakkan oleh putaran engine. Water pump biasanya berada di depan silinder blok. Oil cooler adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai pendingin oli. Oil cooler terdiri atas cup-cup kecil yang berada dalam housing. Air pendingin melewati oil cooler untuk mendinginkan oli yang berada di sekeliling cup. Regulator itu berfungsi sebagai mengatur aliran masuk ke radiator. Jadi regulator di sini ada dua tipe, yaitu poppet dan bonnet. Tipe poppet itu saat coolant itu panas, dianya akan terus membuka sampai dia dingin. Kalau bonnet, dianya saat panas, coolant itu, poppet itu dia akan membuka dan menutup. Saat regulator itu membuka, coolant masuk ke radiator. Apabila dia menutup, dianya akan lewati bypass. So we get it? Radiator ini tempat untuk mendinginkannya coolant. Jadi pada saat coolant itu terjebak di radiator,
dianya akan mendapat udara dari fan dan melepas panas ke udara. Fan di sini ada dua tipe, yaitu tipe suction yang dia menghisap, lalu tipe blower yang dianya niup. Di fan ini memberikan udara ke radiator agar mempercepat proses pendinginan cooler. Jadi radiatornya berfungsi untuk menjaga tekanan dalam sistem melalui dua valve. Jika tekanan dalam sistem pendingin berlebih, valve akan membuka dan memperbolehkan sejumlah udara untuk keluar, sehingga tekanan dalam sistem akan menjadi stabil. Dan ketika engine dimatikan dan sistem pendingin tekanannya akan di bawah atmosfer, maka valve inlet akan membuka sehingga udara masuk ke dalam radiator yang mengakibatkan tekanan jadi seimbang. Oh yeah, yeah. Coolant mengalir ke dalam engine block dengan segi liner untuk meningkatkan piston, ring-ring, dan liner itu sendiri. Dan ruang yang dilewati coolant itu adalah water jacket. There's this girl, the one and only one. Lalu ada hose yang berfungsi untuk tempat mengalirnya coolant dan sebagai penghubung antara komponen-komponen sistem pendingin. Dan sekian komponen-komponen dari sistem pendingin, lalu akan dilanjutkan dengan arah-aliran sistem pendingin. Saya Madani Rahmatullah, saya akan menjelaskan aliran-aliran pada konvensional cooling system. Yang pertama ada water pump, kemudian dari water pump menuju oil cooler, kemudian menuju pada water jacket di cylinder head dan engine block. Kemudian coolant menuju ke temperatur regulator. Setelah dari temperatur regulator akan melewati hose menuju ke radiator cap. Kemudian dari radiator cap akan melewati radiator dan kembali lagi ke water pump. Atau ketika engine dalam keadaan dingin, coolant akan langsung di bypass kembali ke water pump setelah melewati temperatur regulator. Sekian presentasi dari kelompok kami, konvensional cooling system pada produk Caterpillar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.